Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Faira Al-Kadri, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada video ini, saya akan menyampaikan 25 macam teori komunikasi. Mohon disimak ya. Pertama, saya akan menyampaikan teori komunikasi informatif. Teori komunikasi informatif atau teori komunikasi informasi adalah salah satu teori komunikasi dan cabang ilmu matematika yang menggambarkan bagaimana ketidakpastian seharusnya dihitung, dimanipulasi, dan disajikan. Sebagian besar ilmuwan bersepakat bahwa teori informasi dimulai sejak tahun 1948 ketika Claude Shannon mempublikasikan artikelnya yang berjudul A Mathematical Theory of Communication dalam Bell System Technical Journal. Shannon memperlihatkan bagaimana informasi dapat dihitung dengan presisi yang absolut dan mendemonstrasikan kesatuan unit ke dalam seluruh media. Yang kedua adalah teori komunikasi Lasswell. Teori komunikasi Lasswell adalah teori yang dikemukakan oleh Harold Lasswell. Ia adalah teoritikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Di tahun 1948, ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga saat ini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model tersebut yakni siapa, berbicara apa, dengan model apa, kepada siapa, dan menggunakan efek apa. Selanjutnya adalah teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama John D. Watson. Menurutnya, teori komunikasi ini mencakup seluruh perilaku, termasuk tindakan balasan terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Selanjutnya adalah teori komunikasi humanisme. Teori komunikasi humanisme ini dikemukakan oleh Anne Sinnell yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Teori komunikasi humanisme ini pernah diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori ini lebih menekankan kepada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Teori selanjutnya adalah teori use and gratification. Teori ini dikemukakan oleh Blammer dan Coates. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media apa yang akan digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Teori selanjutnya adalah teori agenda setting. Teori ini dikemukakan oleh McCombs dan Shaw. Teori agenda setting ini beranggapan bahwa apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap bahwa peristiwa tersebut itu penting. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Teori ini dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. Pada teori ini, mereka beranggapan bahwa setiap manusia memiliki pandangan tersendiri terhadap suatu kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Selanjutnya adalah teori nativisme. Teori ini dikemukakan oleh Chomsky dan Hadley. Teori ini berpendapat bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Selanjutnya adalah teori sibernetik. Teori ini dikemukakan oleh Wiener pada tahun 1945. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik adalah suatu sistem pengontrol didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem itu. Selanjutnya adalah teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil dari proses itu sendiri. Belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Teori selanjutnya adalah teori ketergantungan. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern media massa dianggap suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan dari beberapa proses. Selanjutnya adalah teori komunikasi inokulasi. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan beberapa argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap untuk menyanggal perspektif lawan. Selanjutnya adalah teori komunikasi kultivasi. Teori komunikasi kultivasi ini merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa.
Pandangan dari teori ini adalah media massa memiliki efek yang kumulatif dan lebih berdampak pada sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Selanjutnya adalah teori norma dan budaya. Teori ini beranjak dari pengaruh media massa yang cukup kuat pada suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi sosial budaya dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu teori belajar sosial. Teori ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, proses pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Kedua, proses pembelajaran terjadi melalui ingatan. Dan yang ketiga yaitu proses pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Dan yang terakhir, proses pembelajaran sosial dilakukan atas motivasi dari masing-masing individu. Teori selanjutnya adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu dari komunikasi massa. Pada teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman dapat langsung dipenuhi. Teori selanjutnya adalah teori analisis transaksional. Analisis transaksional adalah pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri yang dimaksud adalah hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Teori selanjutnya adalah teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa yang dianggap penting penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari perspektif dan evaluasi mereka terhadap media tersebut. Teori selanjutnya adalah teori komunikasi struktural fungsional. Teori ini merupakan teori yang paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini adalah Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap bahwa masyarakat saling ketergantungan akibat dari konsekuensi bertahan hidup. Teori komunikasi selanjutnya adalah teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini menjelaskan bagaimana inovasi dapat disampaikan melalui saluran-saluran kepada suatu anggota kelompok dari sistem sosial. Roger menjelaskan bahwa difusi adalah bentuk komunikasi yang khusus yang berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan yang berisi gagasan-gagasan baru. Teori komunikasi selanjutnya yaitu teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Rutherford dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek dari media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Teori komunikasi selanjutnya adalah teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi yang efisien dan efektif. Teori komunikasi selanjutnya adalah teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana manusia menggunakan bahasa untuk membentuk makna dan bagaimana manusia menciptakan serta menampilkan dirinya sendiri. Dan bagaimana manusia menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan masyarakat yang dapat bekerja sama dengan orang lain. Teori komunikasi selanjutnya adalah teori fundamental interpersonal relationship orientation atau yang biasa disingkat dengan VIRO. Teori ini dikenalkan oleh William Scott pada tahun 1958. Teori ini menekankan adanya 3 macam kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan inklusi, kebutuhan memegang kontrol, dan kebutuhan afeksi. Teori komunikasi yang terakhir adalah teori produksi pesan. Teori ini digagas oleh John Green pada tahun 1984. Teori ini berusaha untuk menjelaskan asal-muasal pemikiran manusia dan cara manusia mengartikan pemikiran itu ke dalam bentuk komunikasi verbal dan non-verbal. Sekian teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.